Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas requestan dari Bang Zona Gelut. Nah, minta dibahas untuk Real Firm atau RVM. Kita akan coba untuk bahas, katanya projectnya keren dan masih low cap. Satu lagi kita akan bahas koin yang udah di request dari SWG 5861, minta dibahas XDC, apakah termasuk RWA beli? Oke, ini banyak yang jawab juga ya, saran gua ambil. Oke, the next Undo. Oke, kita akan bahas dua project ini teman-teman. Yang pertama kita akan bahas untuk RVM atau Real Firm. Satu lagi kita akan bahas untuk SDC Network. Pembahasan kita akan mulai dulu dari Real Firm. Apakah ini termasuk narasi RWA atau bukan? Kalau kita lihat hari ini harga dari Real Firm itu diperdagangkan di kisaran level 19.900. Marketnya memang sudah mengalami kenaikan sejak awal listing di bulan Februari tanggal 20 di 2024 ini. Harganya udah lumayan naik sekitar 74% dari pertama kali listing di 10 ribuan something sampai harganya sekarang di 19.000. Nah, dari koin ini yang paling aku perhatikan itu adalah pasarnya. Koin ini cuma bisa diperdagangkan di Orange X, salah satu exchange ya, centralized exchange gitu, dan juga Indodax. Kenapa hanya 2 exchange gitu loh? Kalau kita lihat sih dari market cap-nya memang benar masih sangat kecil, 1,7 miliar rupiah saja. Artinya koin-koin seperti ini rawan banget dimanipulasi harganya. Ya, jadi dia berada di peringkat 2190-an di CMC. Kalau kita lihat dari informasi tentang project ini adalah protokol blockchain yang mana berbasiskan dengan real world asset. Memang tujuannya untuk melakukan tokenisasi aset-aset dunia nyata, teman-teman. Kalau kita langsung lihat dia di Twitter, ini Twitternya ya, Real Firm, teman-teman bisa cek. Memang tema yang diambil adalah tokenisasi tentang dunia nyata, entah itu properti, kendaraan, ataupun juga yang lainnya. Namun engagement atau viewersnya itu nggak terlalu gede. Project ini viewersnya kecil banget di Twitter, aku perhatikan ya. Kemungkinan harus lebih banyak mendevelop lagi untuk mereka punya sosial media. Itu paling penting sih, karena yang namanya harga itu akan sangat ditentukan juga sama komunitas. Nah, ini website resminya di realfirm.org/index. Teman-teman, di sini dituliskan memang tujuan dari Real Firm ini adalah project yang berbasiskan dengan RWA trading, yang mana tokenisasi akan menjadi salah satu narasi yang bagus untuk kedepannya, dan sepertinya project ini mencoba untuk memanfaatkan narasi yang memang sudah rame ini. Mereka juga akan ada protokol NFT nantinya dengan menggunakan protokol Ethereum ERC-721 ya untuk ekspansi. Kemudian juga ada transaksi yang transparan yang merupakan salah satu fungsi selain dari tokenisasi. Kemudian juga ada real protection dari blockchain yang dia miliki. Ini adalah tokenomiknya, di mana pembagian token itu paling banyak masuk ke community treasury sebanyak 40%. Buat ekosistem ada di 20%, early contributor ada di 10%, community operator di 20%, dan core development pegang 10%. Jadi dengan tokenomics seperti ini, nampaknya token ini harusnya sih akan menjadi token komunitas. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari alokasinya untuk community treasury itu kan besar ya. Namun ini masih kita harus konfirmasi dengan sosial media. Harusnya project-project yang mengandalkan komunitas seperti ini sosial medianya rame, pengikutnya banyak, teman-teman. Tapi ini masih belum ya. Kita tunggu aja sampai ke depannya seperti apa perkembangannya. White papernya sendiri dari Real Firm itu ditulis lumayan simple ya, seperti tulisan biasa aja, nggak ada animasi, nggak ada apa, jadi simple banget. Namun kita akan lihat poin-poin pentingnya. Yang pertama, proyek ini memang difungsikan untuk aset digitalisasi ya, dengan tujuan untuk tokenisasi aset-aset dunia nyata. Kemudian juga ada destroyable NFT yang menggunakan ERC-721 ya, extension protocol. Ini adalah platform NFT yang juga akan disupport.
Kemudian juga ownership proof, ini adalah kolaborasi untuk mengatasi masalah terkait dengan, tokenisasi reward asset. Itu sih teman-teman dari platform ini. Kemudian platform ini atau token ini itu running di Binance Smart Chain atau BNB Smart Chain dengan alokasi beberapa token yang sudah tersebar di beberapa wallet. Kalau kita perhatikan, community kan pegang 40%. Di sini udah ada ya wallet buat community-nya. Terus 20% ini dipegang oleh apa tadi nih? Community operational. Terus ada 10% dari core development. Kalau kita lihat di sini ada 10%, 10%. Berarti yang beredar saat ini untuk token ini itu masih 0,1% saja. Itu diambil dari komposisi tokenomik yang ini dari ekosistem. Artinya token ini masih sangat-sangat sedikit beredarnya di market. Ya, jadi yang beredar baru 0,01% saja. Ini berarti ada dua faktor atau ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, token ini tidak terlalu diminati. Kenapa? Karena supply beredarnya itu kecil banget, teman-teman. Baru 90 juta token saja. Sementara kan maksimumnya ada di 1 miliar. Berarti kurang minat. Yang kedua, kemungkinannya adalah kurang disebar lewat airdrop atau lewat pre-sale dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ya karena dia di listing di beberapa exchange saja. Jadi masih perlu untuk peningkatan untuk project ini. Itu sih yang saya lihat dari project ini. Apakah menarik atau enggak ya teman-teman nilai sendiri. Kalau kita lihat sih dari perdagangan awalnya memang dia tersedia di Orange Egg. Ini adalah exchange-nya teman-teman. Dimana semenjak 2 bulan terakhir sih harganya terus mengalami kenaikan ya. Dan setelah dia listing di Indodax itu di kisaran bulan Maret kemarin, pergerakannya hanya flat. Ada di kisaran range 22.000 sampai dengan 19.900-an something. Jadi kalau dari sini kita melihat, saya sendiri belum bisa banyak komen. Ya, apakah proyeknya bagus atau enggak, itu masih butuh banyak indikasi. Kenapa? Yang pertama token ini masih baru, belum berkembang, kita belum melihat perkembangan yang nyata yang lebih besar daripada ini ya. Jadi kalau teman-teman ada yang masuk ke proyek ini, saran saya sih hati-hati. Karena market cap-nya masih sangat kecil, rawan banget sama volatilitas dan juga manipulasi harga. Itu sih yang bisa saya saranin. Kalau dia bakalan naik atau turun kita nggak akan tahu pasti, teman-teman, karena yang namanya token seperti ini market cap-nya kecil itu sangat-sangat berbahaya dan juga rawan kenaikan yang impulsif, entah itu naik ataupun turun, yang bisa sangat-sangat signifikan mempengaruhi portfolio kalian. Next kita akan bahas XDC Network. Ini adalah sebuah proyek yang sebelumnya itu sudah melakukan rebranding. Sebelumnya namanya adalah Chinfin Network. Ya, ini adalah blockchain hybrid, yang mana artinya blockchain ini public blockchain sekaligus private blockchain juga. Ya, tujuannya yaitu untuk menyediakan layanan transaksi yang cepat, yang aman, teman-teman, yang mensupport virtual machine dari Ethereum atau Ethereum Virtual Machine, yang tentunya punya banyak sekali keunggulan. Proyek ini itu didirikan di tahun 2017, basisnya ada di Singapura. Teman-teman, didirikan oleh beberapa orang di sini, Rites Kakad, Atul Keked, dan juga Karan Bardwai. Kayaknya nama-nama India ya. Nah itulah pokoknya teman-teman. Proyek ini adalah proyek blockchain lapisan pertama atau lapisan layer 1 yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine. Dan pengembangannya sendiri ini punya beberapa fungsi. Dia mungkin juga akan melanjutkan pengembangan di lapis kedua ke depannya melalui Origin, nama project terbarunya yang tentunya memiliki kecepatan transaksi yang jauh lebih besar. Ini adalah website resminya, xdc.org, teman-teman bisa pantau ya. Jadi proyek ini merupakan proyek yang memang tujuan awalnya itu adalah menciptakan kemudahan transaksi. Namun pelan-pelan mereka akan merambah ke dunia tokenization of real world asset and finance instrument. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya di kolom komentar, apakah project XDC ini termasuk RWA? Jawabannya yes, termasuk RWA. Meskipun itu memang bukan tujuan awalnya. Setelah dia melakukan rebranding, akhirnya masuk ke RWA. Nah, ada beberapa project yang sebenarnya mendukung ya. Jadi ada beberapa solusi yang sebenarnya dihadirkan oleh XDC. Yang pertama ada trade finance.
enterprise, dan juga developer and creator. Jadi dari trade finance ini adalah project yang memang difokuskan untuk meningkatkan yang namanya deliver scalable, efficiency, and affordable untuk akses tokenisasi aset. Jadi ini kata kuncinya teman-teman, di mana project dari trade finance ini itu benar-benar berfokus di dunia real world asetnya. Itu. Ini target mereka adalah untuk mengembangkan lebih besar lagi dana kelolaan mereka, yang saat ini dana kelolaannya itu ada di 1,5 triliun dan diekspektasikan di tahun berikutnya itu bisa naik ke 5 triliun. Jadi awalnya itu di 2019 ya sekitar 1,5 triliun dolar, dolar US maybe atau dolar Singapura. Kemudian dengan tahun 2023 itu asetnya sudah naik sampai 5 triliun. Jadi pengembangan yang memang harus ditingkatkan. Kemudian mereka juga ada beberapa acara di Dubai Convention, teman-teman. Ini kegiatan di ETH Dubai ya kemarin, di mana mereka juga sempat mendapatkan kesempatan berbicara di sini terkait dengan proyek yang akan mereka lakukan, khususnya proyek long term berbasiskan dengan real world asset. Ya, engagement daripada proyek ini lumayan ada, 3 ribuan, ya lumayan tapi nggak besar-besar banget. Teman-teman, semoga sih dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa meningkatkan fungsional atau hype daripada token XDC ini, yang menurut saya masih bisa berkembang untuk kedepannya. Jadi kegiatan offline ini tentunya bagus, yang menunjukkan bahwa proyek ini nyata, developernya ada, ya sehingga bisa teman-teman pantau perkembangan kedepannya. Kemudian kalau kita lihat dari Explorer yang dia punya, Sinfin Network Explorer, di sini kita bisa melihat ke siapa saja sih yang memiliki project atau yang memiliki token ini paling banyak. Paling banyak dia dimiliki oleh ini, kita nggak tahu ini siapa, tapi yang pasti dia punya kepemilikan sampai 34% dari total supply yang beredar. Gitu. Yang kedua, dia ada dimiliki oleh 10%, ini juga investor besar dari project ini. Sisanya baru kepemilikan di bawah 10% yang juga lumayan besar. Kalau kita perhatikan, project ini bisa diperdagangkan di Bybit, KuCoin, Gate.io, Huobi Global, Maxi, Bitget, Lbank, ada di di BitTime juga ya teman-teman. Kalau nggak salah itu bisa di staking juga untuk platform dari XDC ini. Kemudian kalau kita perhatikan, mereka punya maksimum supply itu sebanyak total supply-nya ada di 37,9 miliar, sementara yang beredar baru 13,9 miliar saja. Masih ada beberapa kesempatan untuk proyek ini dibesarkan lagi untuk market cap-nya. Teman-teman, proyek ini sebenarnya proyek yang sudah cukup senior. Dia awal listing di 2018. Pada awalnya memang tidak berpikiran tentang tokenisasi. Pada awalnya mereka cuma berfokus sama yang namanya transaksi. Ya, ini kan proyek platform private and public blockchain, teman-teman. Jadi awalnya memang berfokus sama transaksi, namun sepertinya narasinya udah berubah ketika dia rebranding ya kan menjadi XDC Network. Itu baru mengambil langkah untuk melakukan tokenisasi ke depannya. Ya, kurang lebih begitu. Mari kita lihat untuk pergerakan harganya seperti apa untuk XDC. Nah, kalau kita perhatikan, kita pakai chart dari KuCoin. Project ini lumayan mengalami penurunan, dan waktu bull run kemarin di 2021, harga dari token ini itu mencapai all time high-nya. Yang tertinggi yaitu di kisaran Rp2.500. Sekarang harganya hanya di Rp500 saja, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan sih, momentum sepertinya masih ada untuk bull run kali ini untuk XDC. Tapi memang kalau kita perhatikan pergerakan harganya cenderung mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Untuk kalian perhatikan ya, saat ini XDC punya area level support yang cukup kuat. Itu ada di kisaran 0,019 dolar. Level support ini tentunya merupakan level yang bakalan bisa menjadi penahan untuk XDC bila mana tekanan jual semakin tinggi. Ini kita pakai di chart weekly, teman-teman. Jadi agak besar time frame-nya. Kalau kita perhatikan secara teknikal sih pergerakannya cenderung minim volume ya, nggak terlalu besar volumenya. Belakangan pergerakannya justru malah mendapatkan tekanan. Next target yaitu di 0,03 dolar.
bisa aja menjadi support yang penting untuk menahan penurunan daripada XDC berikutnya. Ya, setelah itu ya kemungkinan dia akan ngetes area level support kuat di kisaran $0,02 gitu. Apakah ini menarik atau enggak ya teman-teman nilai sendiri. Kalau dari developernya sih ada, ya artinya dia berani menunjukkan tampang mereka, jadi orangnya ada. Sekarang tergantung gimana minat daripada pasar. Apakah project dari RWA ini, dari Sinfin ini laku atau enggak di pasaran? Karena kan banyak saingan ya teman-teman. Ada Goldfinch, ada Ondo Finance, ada Hedera, ada Algorand yang juga punya narasi tentang RWA, belum lagi Chainlink dan kawan-kawan. Jadi banyak sekali project kripto yang sedang bersaing memperebutkan kue yang ada dari para investor ini. Jadi mereka kan berlomba-lomba untuk bersaing. Pertanyaannya adalah apakah XDC mampu bersaing dengan project-project yang jauh lebih senior atau jauh lebih besar untuk komunitasnya saat ini. Gitu aja sih paling. Jadi pada kesimpulannya ya semua balik lagi ke teman-teman. Teman-teman mau invest, mau enggak, resiko ditanggung masing-masing. Tapi kalau kita perhatikan dari technical, sepertinya sih masih akan ada tekanan jual. Dengan target tentunya adalah kembali balik ke all time high di kisaran Rp2.500. Oke gitu aja buat pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada kewenangan buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market kripto. Bagi teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre.